Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Kita ketemu lagi di Tafsir Al-Misbah di Metro TV bersama saya Alvin Adam. Bagaimana dengan puasa Anda? Semoga berjalan dengan lancar dan di bulan suci yang penuh berkah dan rahmah ini, mari kita kembali menambah ilmu agama kita dengan kita menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV ya. Kajian kita kemarin kita sudah membahas tentang surat Al-Ahzab. Kita melangkah ke surat berikutnya yaitu surat Saba yang tentunya akan diuraikan oleh Bapak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Sehat? Pak Quraisy makin seger ya, enak lihat ya. Senang. Dan bersama kita juga ada sahabat saya, ada Andara Erli. Apa kabar Li? Alhamdulillah baik. Erli juga selalu ceria. Ini Migali sama Gamila apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Nah ibu dua anak ini masih selalu sibuk dengan aktivitasnya tapi nggak lupa dengan terus taking care anak-anaknya ya. Betul. Amin semoga. Amin. Nah, sebelum kita melangkah ke uraian, saya akan jelaskan sedikit bahwa surat Saba ini kita bahas 1 sampai dengan 9 dikatakan bahwa Allah lah yang berhak menerima segala pujian karena dialah yang menciptakan semua seluruh yang ada di alam semesta ini dan tidak patut bagi orang kafir untuk mencemooh. Silakan Pak Quraisy untuk langsung dengan uraiannya. Jadi insya Allah kita akan bahas surat Saba. Surat Saba ini berbicara tentang sekian banyak hal. Yang pertama tadi tentang pujian yang tertuju pada Allah. Dia berbicara juga tentang keniscayaan hari kiamat. Dia berbicara juga tentang nikmat-nikmat agung yang dianugerahkannya kepada sekian nabi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan sebagainya. Dia berbicara tentang ketidakmampuan jin mengetahui gaib. Jangan kira jin tahu gaib, minta ke sana ya. Dia berbicara juga tentang penduduk suatu negeri yang durhaka tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Kira-kira itu pembicaraan surah ini. Dia dimulai dengan kata Alhamdulillah. Kita lihat di sini ayatnya apa itu? Mana surat Saba? Jadi dimulai dengan Alhamdulillah. Menarik bahwa di dalam Al-Quran itu ada 4 surah plus 1, jadi 5, yang kesemuanya dimulai dengan Alhamdulillah. Surah yang pertama itu adalah suratul Fatihah. Alhamdulillah. Kemudian kita punya suratil An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Kemudian yang ketiga itu surah kita ini. Dimulai lagi dengan Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang miliknya, dalam arti dia yang mencipta, dia yang mengatur, dia yang mengendalikan, itu kepemilikan mutlak begitu kan? Langit dan juga segala puji bagi Allah kelak di hari kemudian. Oke. Yang keempat itu surah Al-Kahfi. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kitab suci yang lempeng kepada hambanya. Nah, kalau kita memperhatikan uraian dari keempat surah selain Al-Fatihah itu, kita akan lihat bahwa sebenarnya kesimpulan dari nikmat Allah itu adalah mewujudkan dan memelihara. Dia wujudkan segala sesuatu dan dia memeliharanya di dunia ini. Di akhirat juga begitu, mewujudkan dan memelihara di akhirat. Nah, empat hal yang berkaitan dengan pujian kepada Allah ini yang disebut oleh keempat surah, itulah yang dicakup oleh Alhamdulillah pada Al-Fatihah. Jadi kesimpulannya, seseorang dituntut untuk memuji Allah
Karena dia telah mewujudkannya di dunia ini, dia telah memberikan sarana pemeliharaan untuk dunia di ini, kemudian setelah kematiannya dia wujudkan lagi dan dia dimasukkan ke dalam surganya. Pujian bagi Allah. Ya kan? Nah, kita melangkah yang kedua. Al. Tadi sebelum ini ada tanya tentang al itu sabak atau al sabak. Al itu punya banyak makna. Salah satu maknanya seperti di sini berarti segala sesuatu. Kalau saya berkata alhamdulillah, segala sesuatu puji untuk Allah. Segala puji untuk Allah. Kita kembali, kita jelaskan ini. Alhamdulillah, saya kira banyak hal yang berkaitan dengan ini yang kita perlu sadari. Kita berkata segala puji bagi Allah. Jadi kita tidak memuji manusia. Saya bisa puji teman kita ini. Oh, Anda mengatur acara bagus. Bisa kan? Tapi kenapa dikatakan segala puji bagi Allah? Anda boleh puji dokter yang memberi resep yang tepat. Boleh. Tetapi Anda tidak akan berhasil. Saya tidak akan berhasil. Dokter tidak akan berhasil. Kecuali kalau Allah memberi saya kemampuan untuk itu. Iya kan? Anda mau, tapi kalau Tuhan tidak. Jadi yang dipuji siapa nih? Segalanya kembali kepadanya. Anda berhutang pada seseorang. Anda diberinya apa yang Anda minta. Anda boleh berterima kasih padanya. Tetapi sebenarnya pujian itu kembali kepada Allah. Karena kalau Allah tidak menggerakkan hati Anda untuk memberi saya, atau kalau Allah tidak memberikan Anda kemampuan materi, tidak akan terjadi itu. Sebelum kita lanjutkan lagi, saya potong dulu. Karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini hanya di Tafsir Al-Misbah. Kalau Anda menerima musibah, boleh jadi musibah yang ditetapkan Allah pada Anda itu untuk menghindarkan Anda dari keburukan. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Kita sedang mengkaji surat Saba ayat 1 sampai dengan 9. Silakan dilanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Ayat ini ditutup dengan Wahuwal Hakimul Khabir. Dia yang mencipta, dia yang dipuji dan sebagainya itu, dia juga adalah Al-Hakim Al-Khabir. Orang biasa mengartikan hakim itu bijaksana. Allah itu bijaksana. Salah satu makna bijaksana adalah melakukan sesuatu untuk meraih manfaat atau melakukan sesuatu untuk menghindarkan dari mudarat. Itu kata hikmah terambil dari akar kata yang bermakna kendali. Anda punya setir mobil, Anda punya menunggang kuda, ada kendalinya. Nah, fungsi kendali ini apa? Mengantar kendaraan, mengantar binatang ini menuju tujuan Anda. Dan ketika dalam perjalanan di tengah jalan ada lubang, apa yang Anda lakukan? Anda banting setir, menghindari keburukan. Atau kalau tidak, Anda terus, kalau Anda akan mengarah ke kanan, Anda banting setir ke kanan untuk meraih manfaat. Orang yang bijak itu selalu berusaha mencari yang baik. Kalau tidak dapat, dia menghindar dari keburukan. Allah begitu. Kalau Anda menerima musibah, boleh jadi musibah yang ditetapkan Allah pada Anda itu untuk menghindarkan Anda dari keburukan. Ada satu orang ditabrak mobil. Buruk ya, menurut pandangan mata kita. Buruk. Dibawa ke rumah sakit, harus dioperasi. Sebelum dioperasi dilakukan general check up. Ternyata dia punya kanker. Diobati kankernya dan diobati lukanya. Ada manfaat tidak dia? Kalau tidak terjadi. Jadi dihindarkan dari bahaya yang lebih besar.
Begitu kira-kira ya. Ada satu orang sakit gula, harus diamputasi. Itu buruk atau baik? Dokter ketika mengamputasinya melakukan keburukan atau kebaikan? Kebaikan untuk pasien. Untuk kebaikan untuk dia. Jadi Allah bijaksana. Nah, dan dia maha mengetahui. Nah, ayat berikutnya ini menggambarkan sebahagian dari kemahatauan Allah itu. Dia katakan di sini, ya'lamu. Dia mengetahui secara terus menerus. Jadi mengetahuinya bukan sekarang, sampai yang akan datang. Sama kalau saya berkata, si A ke sekolah setiap pagi, bukan hanya hari ini. Nah, Tuhan mengetahui secara terus-menerus apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Manusia tidak bisa membayangkan semua apa yang masuk ke bumi, ke tanah, dan apa yang keluar dari tanah. Bukan cuma tetesan air hujan, kan masuk ke bumi. Bukan cuma biji, tapi lebih banyak dari itu. Sekian banyak kuman, sekian banyak binatang yang masuk, itu Tuhan tahu. Begitu juga yang naik ke atas. Bukan cuma uap, bukan cuma udara ke atas. Apa saja yang masuk ke bumi, termasuk manusia yang dikuburkan. Dia tahu. Oke. Ya'lamu ma yalju fiha wa huwa Ar-Rahimul Ghafur. Dan dia itu maha pengasih dan maha pengampun. Manusia tidak luput dari dosa. Dia maha pengampun. Dia maha kasih. Oke. Nah, sekarang dia katakan, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Orang-orang kafir percaya dan berkata bahwa kiamat itu tidak akan datang. Tidak ada kiamat. Kita mati selesai. Tidak ada. Tidak usah takut, tidak usah ini. Ada satu orang filosof berkata, saya tidak takut mati. Kenapa? Karena kalau saya sudah mati, saya sudah tidak ada. Memangnya kita tidak ada setelah kematian? Kita masih ada. Kematian tidak menakutkan. Tapi yang menakutkan adalah apa yang terjadi setelah kematian. Nah, jadi kita tidak ada itu kematian lagi. Tidak ada itu kiamat, kata orang-orang kafir. Kebayang kali? Meninggal itu seperti tidur gitu loh. Kita nggak terbayang ya untuk sampai hari ini ya. Ada faktor ekstern yang bisa menjadikannya sangat mengerikan, tapi ada juga faktor ekstern yang bisa menjadikannya sangat nikmat. Anda tidur, bermimpi, bertemu dengan teman-teman, bersenda gurau, nikmat lah itu. Nikmat. Anda mimpi, kebetulan ada bantal di leher Anda, mimpi tercekik. Faktor ekstern. Kamu mana? Pasti udah banyak pertanyaan ya dengan kalimat-kalimat uraian Pak Kurais tadi, silakan. Kembali lagi Pak Kurais Bicara soal kiamat mungkin apa ya? Ini luar biasa. kembali lagi mungkin ke pujian-pujian tadi kepadanya. Pada saat mungkin akan lebih mudah kita memanjatkan pujian itu pada saat kita terkena masalah, sedang ada masalah. Dalam doa pasti segala puji-pujian kita lakukan dan kita panjatkan. Tapi bagaimana keadaannya pada saat kita lagi senang gitu. Kita kadang-kadang masih suka lupa. Kemarin kita sudah memanjatkan doa, pada saat sudah dikabulkan kita lalai. Jadi itu bagaimana tuh Pak Kurais? Iya, itu benar ya. Memang pada saat kita dapat nikmat, terkadang kita lupa bersyukur. Iya kan? Karena kita merasakan seakan-akan kita tidak butuh. Tapi kalau musibah, kita perlu. Ya, maka kita ingat Tuhan. Itu sebabnya mengingat Allah pada saat Anda senang. Itu lebih sulit daripada mengingat Allah pada saat Anda susah. Allah berpesan, "Uzkuruni azkurukum." Ingatlah aku pada saat engkau senang.
Aku akan mengingatmu pada saat engkau susah. Nah, jadi mestinya memang, tapi itu dari latihan ya, itu dari kesadaran, itu dari pergaulan dengan orang-orang baik yang bisa mengingatkan kita bahwa ini harus disyukuri. Karena pada kajian sebelumnya kita bahas bahwa kita mengingat Allah apapun, Ya, dimanapun, apapun. waktu kapanpun gitu. Buatlah jangkar emosi untuk mengingat Allah. Apa maksud saya? Saya beri contoh. Ada ibu-ibu jalan, di dalam tasnya ada cermin, ada lipstik. Wajib itu ya. Lazim itu ya, lazim. Oke. Jalan, terus dia singgah mau beli sesuatu, katakanlah buah. Dia buka dompetnya untuk membayar. Tapi dia lihat ada lipstik, ada cermin. Setelah membayar, kira-kira dia perbaiki lipstik, nggak lihat cerminnya. Itu jangkar. Buatlah jangkar-jangkar dalam kehidupan Anda untuk Anda ingat Allah. Di rumah, buatlah tempat khusus untuk sholat. Di rumah, buatlah satu tempat khusus untuk buku, lemari buku. Itu jangkar untuk Anda ingat. Iya kan? Kalau tidak, kita tidak ingat. Teman, itu jangkar untuk ada orang begitu Anda lihat, terus ini orang baik nih, ini orang ini, ya kan? Itu jangkar-jangkar. Dengan siapa kita berteman juga akan membawa kita Itu pada kebaikan. membawa Kita break dulu sejenak dan tafsir Al-Misbah akan kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Semua yang ada di alam raya ini, sekecil apapun, semua telah tercatat dalam kitab yang jelas. Ada yang mengartikannya juga, ada suatu makhluk Allah yang namanya Lauhil Mahfuz. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dan Allah lah tempat satu-satunya ya yang kita puji. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, silakan. Mereka berkata tidak akan datang hari kiamat. Tidak ada hari kiamat. Sampaikanlah wahai Muhammad bahwa tidak, kiamat akan datang. Pasti datang. Allah mengetahui yang gaib, tidak ada sesuatu sekecil apapun di langit atau di bumi yang tidak diketahuinya. Di sini dikatakan teksnya, alimul ghaibi. Mana? La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawat. Tidak luput dari pengetahuan Allah sebesar zarrah. Dulu waktu masa turunnya Al-Quran, sesuatu yang paling kecil yang terbayang dalam benak mereka itu adalah kepala semut. Bukan semutnya, kepalanya. Atau ada yang berkata, kalau Anda lihat dari kaca, ada sorotan matahari dari kaca itu terlihat ada semacam debu-debu yang berterbangan, itu namanya zarrah. Karena itulah yang tergambar bagi mereka yang terkecil. Nah, bahasa menggunakan kata zarrah untuk sesuatu yang paling kecil. Dulu orang mengartikan zarrah atom. Sekarang atom pun bisa. Jadi maksudnya ini sekecil apapun yang tergambar dalam benak Anda. Bahkan yang lebih kecil dari yang tergambar dalam benak Anda. Allah tahu baik itu terjadi. Nah, ini kenapa begini? Itu orang musyrik berkata begini. Itu kiamat tidak mungkin ada. Dari mana Tuhan tahu bahwa ini badannya si A, ini badannya si B. Ini sudah meninggal, sudah bercampur dengan tanah. Gimana bisa dibangkitkan lagi? Tuhan tahu itu. Tuhan tahu. La ya'zu anhu mithqalu dzarratin fil ard wala asghara min dzalik. Semuanya di dalam jangkauan pengetahuan Allah. Kitabim mubin, ada yang berkata pengetahuan Allah, tapi itu kiasan bahwa sesuatu yang tercatat tidak akan berubah. Sesuatu yang tercatat tidak akan dilupakan. Tercatat. Ya. Semua yang ada di alam raya ini, sekecil apapun, semua telah tercatat dalam kitab yang jelas. Ada yang mengartikannya juga, ada suatu makhluk Allah yang namanya Lauhil Mahfuz. Kitab yang tercatat segala semuanya ada.
Anda duduk seperti ini sekarang, sudah ada di sana. Di kursi warna ini sekarang, semua sudah ada. Tuhan Maha mengetahui. Jadi jangan berkata tidak mungkin ada kiamat karena Tuhan sudah tidak tahu ini si A, ini si B. Apa yang ada di dalam hati kita saat ini pun Allah tahu ya. Allah tahu. Sebelum kita ya. memikirkannya. Kemudian dia katakan begini. Kita bisa bertanya, kenapa perlu kiamat? Perlu tidak kiamat? Itu apa ya Allah kiamat? Nah, dia jawab di sini. Supaya Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang melakukan kebaikan dan menjatuhkan sanksi terhadap ini. Saya mau beri contoh. Hidup ini, ada enggak orang baik masuk penjara? Banyak. Ada enggak orang jahat belum menemukan sanksi kejahatannya? Banyak. Apa Tuhan tidak adil tuh? Ini dibiarkan berfoya-foya senang, atau tidak? Atau perlu ada hari? Perlu ada hari di mana semua orang mendapatkan balasan ganjaran atas amal perbuatannya. Itu satu. Yang kedua, kalau tidak ada hari kemudian, Anda bisa sangat sedih. Si A kematian kekasih. Sudah tidak bisa ketemu lagi. Ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal, ada saudara. Saya tidak bisa ketemu lagi. Tidak. Ada hari kemudian kita bisa bertemu di sana. Hiburan enggak? Kita masih bisa ketemu. Kalau tidak ada hari kemudian, kita resah, ingin bertemu, tapi tidak bisa bertemu. Itu sebabnya salah satu ganjaran untuk orang-orang yang beriman adalah Allah menganugerahkan pertemuan dengan kekasihnya. Kalau kekasihnya lebih bertakwa daripada dia ditingkatkan ke tingkat kekasihnya. Kalau kekasihnya lebih rendah kedudukannya, yang ini tingkatkan. Kita akan ketemu orang tua kita. Kita akan ketemu pasangan kita. Semua kita temui. Baik, ada pertanyaan dari pemirsa yang akan kita bacakan. Kita coba lihat dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana, mahasiswa Bina Nusantara. Saya mau tanya, bagaimana jika kita sedang menunaikan ibadah haji, tapi meninggal saat ibadah? Tapi kita tunda dulu jawabannya, mohon sabar dulu ya. Karena Tafsir Al-Misbah akan kembali dengan jawaban dari pemirsa segera selain satu ini. Selama Anda berusaha beramal soleh, beriman, dosa-dosa Anda insya Allah diampuni Allah. Kembali di Tafsir Al-Misbah di Metro TV masih bersama Bapak Quraisy Shihab. Ada Andar Erli juga. Ada pertanyaan dari pemirsa. Tadi bertanya apa hukumnya apabila seorang melaksanakan ibadah haji. Ya, sudah melakukannya. Tapi pada saat perjalanannya itu yang bersangkutan meninggal dunia. Nah ini hukumnya bagaimana? Baik. Ini ada ayat yang sangat tegas menjawab pertanyaan ini. Ayat itu menyatakan siapa yang keluar dari rumahnya karena ingin mendekatkan diri pada Allah atau berhijrah ke dalam Allah. Kemudian sebelum sampai ke tujuannya dia meninggal dunia, maka ganjarannya telah ditetapkan Allah untuknya. Jadi niat seseorang itu sangat mempengaruhi. Nah, bahkan ada satu orang membunuh banyak orang. Datang ke satu ulama, dia sudah 99 orang yang dia bunuh. Datang ke seorang ahli agama, saya masih bisa diterima taubat saya atau tidak? Dia jawab, saya kira tidak, sudah terlalu banyak yang kamu bunuh. Dia bunuh juga, sudah 100. Dia menyesal, dia tanya lagi pada seorang, orang itu berkata, saya tidak tahu. Tapi coba kamu menuju ke kota itu, di sana ada orang yang pandai, kamu tanya. Maka berjalanlah dia menuju tempat itu, di tengah jalan dia meninggal. Ini waktu dia meninggal, kata riwayat itu, malaikat berselisih. Malaikat baik berkata, ini saya punya bagian. Dia bermaksud baik. Malaikat jahat, malaikat yang berfungsi melayani yang jahat, enggak, ini orang sudah 100 dia bunuh.
bertengkar. Allah menurunkan perintahnya yang amat bijaksana. Ukur perjalanannya. Kalau lebih dekat ke tujuan, dia dapat rahmat. Kalau belum sampai ke tujuan, dia jadi setengah. Oh ini udah lebih setengah nih, dia dapat rahmat. Walaupun dia belum. Jadi niat yang menentukan, yang haji, yang ini. Anda berniat untuk memberi sesuatu, berikan sesuai niat Anda. Nah, saya ingin tambahkan lagi, ini juga menghadapi ulah setan. Ya. Biasa ada orang minta-minta. Oh ya, Anda masuk ke dalam, dari luar, Anda berpikir mau kasih dia 1.000 rupiah. Ya toh? Sampai di dalam, setan datang. Bisa jadi berkata pada Anda, 1.000 kebanyakan. Bisa kan? Iya. Waduh. Ada tawar-menawar di dalam. Ada tawar-menawar. Bisa juga setan datang berkata begini, terlalu sedikit, malu dong. Iya. Udah lain Dua-duanya jangan Anda ikuti. Niat Anda yang pertama mantapkan, saya cuma tulus kasih 1.000. Kalau saya kasih lebih, saya sudah riak dong. Betul. Kalau saya kasih kurang, saya sudah kikir dong. Kasih dia seperti itu. Kembali ke Karena awalnya. niat, sebab kita bisa tergoda oleh ini. Kalau saya suka gini Pak Quraisy, buka dompet, yang pertama kelihatan itu yang saya kasih aja. Ya gitu loh. terserah Anda. jadi saya pikir kan udah yang nongolnya ini berarti ini kali ya gitu. Tapi sebaiknya kalau mau lebih baik lagi, sebelum diganggu, jangan yang dilihat. Yang paling banyak di sini berapa saya mau kasih. Iya itu betul. Kebetulan paling banyak kali itu. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi adanya kiamat itu agar Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka itulah yang akan mendapat pengampunan dan rezeki karim. Akan mendapat pengampunan. Itu isyarat bahwa tidak ada orang yang tidak berdosa. Selama Anda berusaha beramal soleh, beriman, dosa-dosa Anda insya Allah diampuni Allah. Plus dia dapat rezeki yang karim. Karim itu segala sesuatu yang baik sesuai dengan objek yang disifatinya. Saya berkata begini, ada ayat Al-Quran, surat yang karim. Surat yang karim itu adalah surat yang ditulis dengan indah, yang bahasanya indah, yang sampulnya bagus, yang diserahkan dengan baik. Ada kata-kata pasangan yang karim. Apa itu pasangan yang karim? Pasangan yang serasi, yang setia, yang tampan, yang cantik. Itu kan pasangan. Itu. Ada ada kita rizkon karim. Di sini rezeki yang karim itu apa? Rezeki itu adalah anugerah Tuhan yang Anda dapat manfaatkan dan karim halal. Bukan karim kalau tidak halal. Memuaskan, bukan banyak. Belum tentu yang banyak itu karim. Tetapi rezeki yang karim itu yang halal dan memuaskan. Itu rezeki yang karim. Oke. Selanjutnya, walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum adzabun min rijzin alim. Dan orang-orang yang berusaha dan menduga dapat mengalahkan kami. Ada orang udah dosa Tuhan tak apa-apa deh. Dia berdosa seakan-akan dia tidak dilihat Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak akan membalas dia. Orang-orang yang semacam itu, mereka itulah akan mendapatkan siksa dari siksaan yang menyakitkan. Menarik lagi kita lihat. Ketika dia berbicara tentang sorga, dia tidak katakan dari rezeki. Diberikan rezeki. Tapi waktu siksa, dari sebahagian siksa. Karena siksa yang diterima bukan itu semua siksa Allah. Disesuaikan dengan dosa seseorang. Tapi kalau Anda sudah masuk ke sorga, semua yang Anda inginkan Anda dapatkan. Jadi tidak sebahagian lagi. Nggak ada dari. Tidak ada dari, tidak ada. Ya kan?
Saya kira Iya, itu. tapi tadi menarik ya Pak, bahwa pasangan kita, orang terdekat kita akan mengangkat derajatnya pada saat di surga, pada saat yang satu lebih tinggi atau satu lebih rendah. Iya. Memang seperti itu ya Pak? Ya memang seperti itu. Sorga kan bertingkat-tingkat. Ada yang berkata ada 8 tingkat sorga. Ada pinggiran sorga, ada pusat sorga. Kita alhamdulillah kalau dapat pinggirannya sudah syukur. Ya, kalau sudah di sorga Anda sudah tidak di neraka. Itu dikatakan oleh Al-Quran. Faman zuhziha anin nar. Siapa yang digeser sedikit dari neraka, sudah berarti sudah tidak di neraka. Fakat faz, dia telah beruntung. Oke, kita masih bisa melanjutkan sedikit. Kita break dulu aja, Oh, boleh kita break dulu. sejenak. Oke. Dan kita masih akan melanjutkan obrolan dan kajian kita pada kesempatan hari ini bersama Pak Quraish. Dan juga Anda rilis sesaat lagi kita akan kembali hanya di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Kalau kami mau, kami bisa siksa mereka. Kami kuasa di langit, kami bisa menjatuhkan kepingan-kepingan dari langit. Kami maha berkuasa di bumi, kami bisa menggoncangkan bumi sehingga ini. Tapi rahmat Tuhan masih memberi mereka kesempatan. Waktu terasa cepat sekali kalau kita di Tafsir Al-Misbah ya, sudah masuk segmen penutup. Tapi ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan dari tadi waktu kita ngobrol pas off air ya. Silakan. Iya, mumpung bulan Ramadan ya, ini berhubungan dengan puasa. Kadang-kadang godaan, banyak yang bilang setan itu di kerangkeng pada saat bulan Ramadan. Gak mungkin ada godaan dan segala macamnya. Tapi godaan itu ada aja gitu Pak Quraish. Seperti misalnya hal kecil untuk membatalkan puasa. Aduh, kayaknya puasanya nggak akan kuat. Melihat di ujung sudut ruangan ada minuman atau apa, itu kita tergiur sekali untuk membatalkan puasa. Baik. Yang pertama dulu, jangan anggap bahwa riwayat yang menyatakan kalau bulan puasa datang, setan terbelenggu, tidak ada. Itu maksudnya adalah tidak wajar ada keburukan. Karena setan bagaikan terbelenggu. Karena kenyataannya seperti apa yang Anda katakan itu ada kemungkinan untuk itu. Itu salah satu makna. Yang kedua begini, puasa terbetik di dalam hati, saya sakit, udah deh buka aja. Prinsipnya begini, yang pertama beragama itu nurani. Allah mengizinkan orang yang sakit untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain, ya kan? Nah, apa artinya sakit? Apakah kalau saya sakit kepala, sakit namanya atau tidak? Namanya aja sakit kepala. Kalau tangan saya gemetar, linu atau tergores, sakit atau tidak? Bagaimana kalau saya buka? Tanya nurani. Kalau nurani Anda berkata ini masih wajar untuk tidak kita buka puasa nih, ini masih harus bertahan dan sebagainya. Tapi kalau Anda hati kecil Anda berkata ini sebenarnya sudah sudah memang wajar saya ini, tidak berdosa. Kalau memang karena Tuhan mengukur niat Anda. Jadi kembali ke nurani. Kembali kepada kita. Belum ada godaan kan sampai dengan hari ini? Insya Allah. Balikin lagi ke niatnya. Balik ke situ. Silakan lanjutkan. Kita lanjutkan. Saya kira ada beberapa lagi yang kita perlu lihat bahwa orang-orang musyrik itu mengolok-olok Nabi. Maukah kamu saya tunjukkan seorang yang berkata kalau kamu sudah terobek-robek di dalam tanah, sudah hancur lebur, kamu masih bisa dibangkitkan lagi. Yang lain yang mendengar ini berkata, dia mengada-ngada, dia bohong atas nama Tuhan, itu enggak benar. Yang lain lagi berkata, enggak, dia itu gila. Itu tuduhan-tuduhan kepada Nabi Muhammad. Terus dijawab, yang sebenarnya nanti adalah orang yang tidak percaya pada hari kiamat akan mengalami siksaan dan kesesatan yang jauh.
Tidakkah mereka memperhatikan apa yang di hadapan dan di belakang mereka? Melihat langit dan bumi. Bagaimana kuasa Allah yang begitu besar. Bagaimana hikmahnya yang begitu indah. Yang semua menunjukkan bahwa membangkitkan yang mati itu adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Tuhan. Betul? Kalau kami mau, kami bisa siksa mereka. Kami kuasa di langit, kami bisa menjatuhkan kepingan-kepingan dari langit. Kami maha berkuasa di bumi, kami bisa menggoncangkan bumi sehingga ini. Tapi rahmat Tuhan masih memberi mereka kesempatan untuk berpikir, saya kira. Selalu ada kesempatan. Iya, mungkin kita bisa mengambil beberapa kesimpulan dari apa yang kita baca ini. Yang pertama, segala puji bagi Allah. Apapun yang terjadi, pujilah Allah. Satu hal yang saya ingin tambahkan di sini, kalau memang semua perbuatan Allah itu baik, kenapa ada gempa? Kenapa ada setan? Ya kan? Itu baik, itu untuk kepentingan kita. Nah, Anda tidak bisa tahu kebaikan kalau tidak ada keburukan. Betul. Ya, Anda tidak bisa tahu nikmatnya sehat kalau tidak pernah sakit. Jadi kita butuh ada yang sakit atau tidak? Bersyukurlah kalau kita tidak sakit. Tapi sebenarnya itu dibutuhkan oleh umat manusia. Jangan duga gempa yang terjadi itu merugikan semua manusia. Bicara saja dengan gempa, tanah subur. Kita kemarin ini dari segi tinjauan sementara agamawan, tsunami yang terjadi itu ada manfaatnya. Kalau tidak masih terus berlanjut perang. Kita kembali bersatu sebagai bangsa. Boleh jadi itu terlalu sedikit. Keburukan itu titik hitam. Tetapi tidak jarang titik hitam dalam lukisan itulah yang memperindah lukisan. Serupa dengan tai lalat di Vivi seorang wanita, ya kan? Itu yang memperindah. Kita punya mata ini terlalu terbatas, fokus pada yang itu. Lihatlah secara keseluruhan. Itu alhamdulillah. Yang kedua, bahwa Tuhan Maha mengetahui segala sesuatu yang sekecil-kecilnya pun, bahkan lebih kecil dari apa yang bisa tergambar dalam benak manusia. Tuhan Maha tahu, dan kiamat pasti datang karena diperlukan perhitungan. Kiamat pasti datang karena sekian banyak orang yang berbuat baik belum mendapat ganjaran kebaikannya. Sekian banyak orang yang melakukan kejahatan yang belum mendapat sanksi atas kejahatannya. Saya kira itu kesimpulan kita dari. Jadi sanksi itu jelas. Pasti, dan janji Allah itu pasti ya. Baik Pak Kris, terima kasih banyak untuk uraiannya, kajiannya di surat As-Saba ayat 1 sampai dengan 9. Anda Erlina, terima kasih, sehat terus. Ya, semoga kita bisa puasa sampai dengan penghujung Ramadan nanti. Dan ini akhir dari perjumpaan kita di Tafsir Al-Misbah. Saya Alvin Adam pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.